Paus di tanggal 4 September di lokasi tampak pekarangan dalam rangka siapkan kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, terkhusus kunjungan Bapak Paus ke Gereja Katedral tanggal 4 September 2024. Adapun kunjungan Bapak Paus di katedral ini dalam 2 event. Pertama yaitu pertemuan dengan para uskup Indonesia dan beberapa monsinyur dari luar negeri, dan di sorenya pertemuan dengan orang muda Katolik, yang mana nanti ruangannya ada di sebelah kiri saya ini di Geraha Kepemukaan. Oke saudara sekalian, demikian laporan saya dari pekarangan Gereja Katedral Jakarta. Selamat siang. Kalau bisa berangkatnya tidak bisa sampai salah beberapa bulan yang silam, 2 bulan yang silam kalau nggak salah. Tapi memang motornya itu tahun 2020, kami kapan beberapa kali dengan pengantarnya sekitar 2 bulan yang lalu Pak ya. Terima kasih, mereka kerja luar biasa buat PT Pos. Jadi teman-teman kita tambahkan, jadi setiap penerbitan perangko di Indonesia itu ada dasar hukumnya, karena perangko ini juga alat bayar, jadi itu ditetapkan oleh Pak Menteri. Tapi khusus untuk perangko ini, Pak Menteri memasukkan secara khusus perangko ini kepada katalog kita supaya bisa diterbitkan menjadi seri perangko. Nah 2 bulan yang lalu mulai dikerjakan. Kalau desainnya kan sudah 1 tahun yang lalu, jadi kita hanya kerja 2 bulan dari 2 bulan yang lalu. Ada teman-teman Indonesia itu punya Pokjanas ya, Pokjanas kelompok kerja nasional perangko yang bekerja untuk mendesain dan memfinalkan seluruh proses-proses yang disampaikan tadi, mulai dari hak cipta dan lain-lain itu dirilis, diserahkan ke negara untuk negara menerbitkan perangko ini. Jadi seperti itu. Tentu pertama-tama dengan setulus-tulusnya sekali lagi saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Direktur PT Pos yang mewakili pemerintah, mewakili Kementerian Komunikasi dan Informasi. Penerbitan perangko kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini adalah suatu kehormatan besar bagi Gereja Katolik, khususnya Gereja Katolik di Indonesia. Seperti tadi saya coba sampaikan, Bapak Direktur tadi mengatakan bahwa dengan diterbitkannya perangko ini akan tersebar sampai kemana-mana. Tentu yang kita harapkan bukan hanya perangko itu yang tersebar, tetapi pesan yang ada di balik perangko itu, kehadiran pemerintah di dalam perkembangan Gereja Katolik di Indonesia, kehadiran Paus Fransiskus sebagai pimpinan Gereja Katolik, kehadiran yang ketiga di dalam sejarah yang selalu dilaksanakan di dalam rangka merawat dan mengembangkan hubungan yang baik antara kedua negara. Dan tentu juga yang terakhir, karena ini tas perangko yang sekarang, yang dulu pasti berbeda lagi, yaitu tulisannya, yang merupakan harapan kita semua untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin beriman. Itulah ciri khas bangsa Indonesia, dan buahnya pada persaudaraan. Itu juga salah satu nilai yang sangat bukan hanya unggul, tetapi sangat mulia di dalam kehidupan berbangsa. Dan kita semua berharap agar dinamika itu bermuara pada bela rasa, bukan persaudaraan teoritis atau konseptual, tetapi persaudaraan yang sungguh bergerak di dalam tindakan-tindakan nyata supaya semakin dekatlah cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Oke teman-teman ya. Terima kasih. Pertanyaannya apa pertanyaannya?
jangan takut di sini. Iya. Silakan. Ya kami besok mau saya diskusi bahwa akan hadir dan siapannya sekarang itu ya sudah hampir 100% semuanya sudah full, tinggal butiran dan memang harus kami koordinasikan dan kami sesuaikan. Dan pastikan ucap syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dalam persiapan ini, terutama teman-teman kami dari pemerintahan, instansi terkait, Pas Pampres, TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama dan kementerian lainnya yang juga ambil bagian dalam persiapan menyambut kedatangan Paus. Saya contoh ini Kementerian Informasi dan Komunikasi dan bagian penyemarakan kehadiran Paus Franciscus dengan penerbitan PT Prapon dalam kerjasama dengan konferensi Mission. Jadi saya terima kasih dan sekarang persiapannya ya kita tinggal mendukung saja Paus Franciscus disebutkan hadir. Mohon doanya semuanya lancar. Doakan kesudahan dari Gereja Katolik Indonesia, umat-umatnya, bahkan kami juga punya tim doa 24 jam untuk mendoakan semua lancar. Jadi dukungannya banyak, dukungan dari instansi, perizinan dan lain sebagainya, dukungan finansial dari banyak pihak, dukungan spiritual, dan teman-teman media juga ketika ambil bagian menyemarakan kedatangan Paus Franciscus sungguh luar biasa. Medianya itu yang sudah mendapat itu sekitar 800-an untuk ikut terlibat dalam acara ini. Jadi persiapannya sudah final, tidak ada perubahan apapun lagi dan sekarang semua dalam koordinasi tinggal pelaksanaan. Itu pagi mau menonton. Saya kira kendaraan katanya Paus menolak menggunakan kendaraan yang sama itu. Jadi kendaraan yang digunakan oleh pemerintah. Civil car yang akan digunakan oleh istri Paus itu adalah Toyota Kijang Series. Oh bukan, kalau yang diproduksi di Pindrang yang disebut Paus itu adalah kendaraan untuk inspeksi menyapa umat waktu misa di GBK. Tapi misalnya kami itu tidak ditetapkan Dan ini kalau yang itu kan kami tidak bisa cerita ya, jadi mungkin bisa ditanyakan nanti ke Pas Pampres saja. Enggak rahasia karena itu porsinya Pas Pampres bukan saya. Kalau rutenya nanti dari Kuta ke Kedutaan atau rute Paus? Iya, jadi gini, kalau rute saya juga nggak bisa cerita karena itu memang disiapkan sampai detik terakhir. Namun intinya Bapak Paus akan menginap di Kedutaan Besar Vatikan, jadi tidak menginap di hotel. Dan juga dari situ acaranya kan sudah kembali kami laporkan bahwa di tanggal 4 itu ada kunjungan kenegaraan kepada Bapak Presiden, juga pertemuan dengan tokoh diplomatik, tokoh masyarakat sipil, pejabat tinggi negara juga di istana negara yang pertama dari di istana. Lalu sorenya itu ya akan ada acara nasional di sini dengan para religius lah ya, religius Katolik tapi tidak kaum umum, Bapak Kardinal, para uskup ya, romo, suster itu. Lalu ada pertemuan dengan acara yang namanya sekolah psikologi itu di sini juga bergerak itu acara anak-anak gitu ya, dengan bertemu dengan anak-anak itu yang dikumpulkan. Nah, besoknya baru ke Istiqlal, ke KWJ, lalu sorenya ke ya misa di setelah itu iya pengamanan dari TNI Polri segala macam ya 3.000. Iya. Pak Ibu sudah membawa mungkin buat masyarakat dan masyarakat aja kategori bisa karena antusiasnya dari berbagai daerah datang Lalu umat kayak gimana? Ya sudah disampaikan pada seluruh umat Katolik baik melalui surat di hari-hari ini. Pertama-tama yang bisa ikut misa di GBK adalah mereka yang sudah terdaftar dan sudah dapat tiket.
mereka yang tidak terdaftar dan tidak dapat tiket silakan mengikuti kegembiraan acara ini melalui misa live streaming yang disiarkan baik di rumah masing-masing ataupun di gereja masing-masing. Sebagai contoh misalnya di Pusat Padang Jakarta yang meliputi Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, dari 68 gereja Katolik, 59 mengadakan misa online pada hari dan jam yang sama di seluruh wilayah Pusat Padang Jakarta. Maka mereka yang tidak datang silakan mengikuti kegembiraannya dari rumah masing-masing ataupun gereja masing-masing. Untuk umat yang di GBK yang akan datang di GBK silakan ikuti ketentuan panitia yang sudah disiapkan dan disosialisasikan. Ini ibadat, ini misa memuji Tuhan dalam kebersamaan. Namun perbedaannya adalah yang memimpin adalah paus setingkat kepala negara, pengamanannya adalah pengamanan kepala negara. Maka kalau mungkin ada sedikit ketidaknyamanan di sana sini, ya ini adalah dimohon toleransinya dari iman, karena ini misalnya nggak bisa yang namanya Bapak dulu kalau misa itu ke gereja kan datang 15 menit sebelumnya, ini kan nggak bisa. Ini 2 jam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya, dan mohon ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia dalam koordinasi dengan oleh Paspampres dengan Paspampres dapat diikuti dan ditindaklanjuti oleh umat. Tapi yang pasti kita menyambut dengan kegembiraan karena ini adalah peristiwa yang kali-kali terjadi tahun 1989. Itu saja pesan untuk umat yang akan datang ke GBK. Terima kasih. Terima kasih. Dari terima kasih. Eropa tam ketemu tahu Roma